Nomor 1. Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah disebut A. Pegawai ASN, B. PNS, C. ASN, D. PPPK, E. Pegawai negeri. Jawabannya ASN. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi jawabannya C, ASN. Nomor 2. Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan disebut A. Pegawai negeri, B. Pegawai ASN, C. Pegawai pemerintah, D. PNS, E. Abdi negara. Jawabannya B. Pegawai ASN. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi ASN sama pegawai ASN itu berbeda ya pengertiannya. Nah, jawaban untuk nomor 2 yaitu B, pegawai ASN. Nomor 3. Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah pengertian dari A. Pengelolaan PNS, B. Manajemen ASN, C. Manajemen pegawai ASN, D. Pengaturan pegawai, E. Tata kelola pegawai pemerintah. Jawabannya B. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi jawabannya B, manajemen ASN. Nomor 4. Pejabat yang mempunyai kewenangan atas pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah adalah A. Pejabat pimpinan tinggi, B. Kepala BKN, C. Kepala instansi, D. Pejabat pembina kepegawaian, E. Pejabat yang berwenang. Jawabannya D. Pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian atau biasa disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jawabannya adalah D, pejabat pembina kepegawaian. Nomor 5. Lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN yaitu A. Lembaga pengelola ASN, B. Lembaga pembinaan ASN, C. Lembaga administrasi negara, D. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil, E. Badan Kepegawaian Negara. Jawabannya C. Lembaga administrasi negara. Lembaga administrasi negara
atau biasanya disingkat dengan LAN, adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Berarti jawabannya adalah C, lembaga administrasi negara atau biasa disingkat LAN. Nomor 6. Lembaga yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional adalah A. Lembaga administrasi negara, B. Lembaga kepegawaian, C. Badan Kepegawaian Negara, D. Kementerian Aparatur Sipil Negara, E. Badan Pengelola Pembinaan Kepegawaian. Jawabannya C. Badan Kepegawaian Negara. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Berarti jawabannya C. Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nomor 7. Pegawai ASN terdiri atas A. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, B. PNS dan PPK, C. PPK dan PYB, D. Jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, E. PNS dan PPPK. Jawabannya E. PNS dan PPPK. Nah, ini ada di pasal 6. Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Jadi beda ya, PPK dan PPPK. Kalau PPK itu pejabat pembina kepegawaian. Kalau PPPK itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi jawabannya E, PNS dan PPPK. Nah, ini ada di pasal 7. Jadi PNS itu merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK itu merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja. Jadi ini perbedaannya PNS dan PPPK. Perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang ini. Jadi jawabannya E ya. Nomor 8. Di bawah ini yang termasuk dalam fungsi pegawai ASN adalah A. Pelaksana kegiatan, B. Pelayanan masyarakat, C. Pelaksana kebijakan publik, D. Pemersatu bangsa dan negara, E. Pembuat kebijakan publik. Jawabannya C. Pelaksana kebijakan publik. Ini ada di pasal 10. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik. Ini pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Jadi bukan pemersatu bangsa dan negara, tapi perekat dan pemersatu bangsa. Bukan juga pelayanan masyarakat ya. Berarti jawabannya C, pelaksana kebijakan publik. Nomor 9. Salah satu tugas pegawai ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh A. PPK, B. PYB, C.
Kepala BKN, D. Menteri, E. Pejabat pimpinan tinggi. Jawabannya A. PPK. Ini ada di pasal 11, pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Jadi melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti jawabannya di sini adalah PPK, pejabat pembina kepegawaian. Tugas pegawai ASN yang lain yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nomor 10. Jabatan ASN terdiri atas A. Jabatan pelaksana, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. B. Jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. C. Jabatan administrasi, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional. D. Jabatan pimpinan pratama, jabatan pimpinan madya, dan jabatan pimpinan utama. E. Jabatan administrasi, jabatan keahlian, dan jabatan keterampilan. Jawabannya B. Jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Ini ada di pasal 13. Jabatan ASN terdiri atas jabatan administrasi, jabatan fungsional, ini jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi. Jadi jawabannya B. Jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Oke. Beberapa hari yang lalu, salah satu dari teman-teman meminta saya untuk membuat soal tentang analis jabatan. Nah, analis jabatan itu kan masuk dalam jabatan pelaksana ya. Jujur aja saya nggak pernah baca sih soal jabatan pelaksana, jadi saya itu cuma fokus ke jabatan fungsional saja, terkhususnya analis kepegawaian, terutama yang keahlian. Nah, akhirnya saya coba cari peraturan-peraturan yang menaungi analis jabatan. Nah, cuma saya nggak nemu peraturan yang menaungi analis jabatan. Mungkin memang jabatan pelaksanaan seperti itu kali ya, tidak ada peraturan yang menaungi. Nah, makanya saya coba cari informasi ya. Nah, pertama kita lihat dulu Permenpan nomor 41 tahun 2018 itu tentang jabatan pelaksana. Nah, ada beberapa jabatan pelaksana yang masuk ke kepegawaian. Yang pertama itu adalah analis diklat, analis fasilitasi peningkatan kompetensi, analis informasi pengembangan sumber daya manusia aparatur, analis jabatan, analis kerjasama diklat, dan penyusun bahan pembinaan minat dan bakat. Nah, kemarin kan beberapa hari yang lalu kan ada yang minta dibuatkan soal analis jabatan. Cuma saya nggak bisa buatkan soal karena tidak ada peraturan yang menaungi itu. Gitu loh. Nah, akhirnya saya coba cari informasi lain. Jadi teman-teman bisa baca juga tentang Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 itu tentang seleksi CPNS tahun 2019. Baca di bagian SKB ya, materi SKB. Nah, ini untuk jabatan fungsional itu kan soalnya itu disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional. Dalam hal ini, yang untuk kepegawaian, ya analis kepegawaian sendiri yang instansi pembina jabatannya itu BKN. Nah, untuk jabatan pelaksana, itu dapat menggunakan soal SKB yang bersesuaian atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Jadi buat teman-teman yang ambil
jabatan yang berkaitan dengan kepegawaian, teman-teman bisa belajar dari materi ataupun soal yang masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Ya, salah satu contohnya yaitu analis kepegawaian. Itu kan masih satu rumpun ya. Sama-sama membahas tentang manajemen SDM. Nah, ini ada sumber lain juga. Itu bisa ada di sini, jabatan pelaksana itu dibuat oleh instansi masing-masing. Jadi buat teman-teman yang daftar jabatan pelaksana, itu coba dicek di instansi yang kalian daftar. Ya, coba dicek di instansi yang kalian daftar, fungsi jabatan yang kalian lamar itu apa sih, tugasnya apa sih, itu yang kalian pelajari. Jadi semisal kalian lamar analis jabatan di Kemenak misalnya. Nah, kalian bisa buka websitenya, terus cari apa tugas dan fungsinya di situ. Kalian bisa baca-baca. Jadi untuk jabatan pelaksana, untuk belajar kalian bisa cek instansi masing-masing. Terus, nah ini juga dari Twitternya BKN ya, itu jabatan pelaksana ya untuk penyusunan soal, itu untuk jabatan pelaksana ada di instansi masing-masing. Nah, contohnya ini ya, analis jabatan. Tugas jabatannya itu melakukan kegiatan analis dan penilaian dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang kebutuhan jabatan. Nah, coba kita cari ya di internet. Jadi ini sebenarnya cuma untuk membantu teman-teman yang daftar di di jabatan pelaksana sih. Nah, kan selama ini saya cuma fokusnya di jabatan fungsional saja. Ya, semisal ini ya, kita cek aja. Jadi kita cek aja, contohnya tadi analis jabatannya. Jadi kita ketik aja kayak analis jabatan. Ini kita bisa pilih Pemda, kita bisa pilih Kemenak aja kali ya. Sebenarnya bisa instansi lain ya. Coba buka aja searching aja kayak gini, analis jabatan. Nah, kemudian nama instansi yang kalian lamar gitu ya. Nah, di sini kan ada nih. Nah, ini kan ada nih di situsnya Kemenak tentang analisis jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Maaf ya, ini agak lambat. Oke. Nah, contohnya ini kan pedoman pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Jadi setiap instansi itu sudah punya kok untuk jabatan pelaksana loh ya. Ini bukan untuk jabatan fungsional, tapi untuk jabatan pelaksana. Kalau kalian daftarnya di analis kepegawaian, itu kalian nggak perlu cek instansi, karena yang membuat soal untuk jabatan fungsional itu adalah instansi pembina. Nah, contohnya ini kan ada pedoman pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Nah, inilah yang kalian baca gitu loh. Kalau kalian memang daftarnya di Kemenak. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang daftar di jabatan pelaksana, itu cara nyari, salah satu cara nyari materi itu kayak gini.
ketik aja analis jabatan, terus nama instansi yang kalian lamar. Kayak gitu ya. Nah, semoga itu tadi bisa sedikit membantu ya buat teman-teman yang daftar di jabatan pelaksana. Jadi, nanti kalian bisa cari tambahan-tambahan materi itu, lihat tentang jabatan kalian di instansi masing-masing. Kayak gitu ya.